Sih baik ya, tapi kayaknya investor kurang baik nih hari ini. Kenapa Anda pakai baju merah-merah hari Kita ini ya? merah-merah hari ini ya, sesuai. Mencerminkan ISG yang hari ini cukup buruk ya, usai mencetak rekor tertinggi loh padahal hari ini Betul, 824. betul. Nah, apa yang menjadi apa ya istilahnya kita lihat nih chartnya untuk indeks harga saham gabungan ya di sepanjang perdagangan hari ini. Tadi kan sebetulnya sempat berada di zona hijau begitu ya. Tadi sempat menyentuh level highest pointnya ya di 8.224 level psikologis baru akhirnya berhasil ditembus oleh indeks harga saham gabungan. Tapi kemudian langsung ada tarikan yang cukup kencang dan ke dalam begitu ya hingga lowest pointnya di 8.044. Jadi range-nya juga cukup besar ya untuk laju IHSG kita pada perdagangan sesi satu hari ini sebelum akhirnya sudah mulai ada tarikan ke atas nih dikit-dikit gitu. Tapi pelemahannya juga masih cukup besar ya di 0,51% begitu. Nah, apa yang terjadi pada market kita pada perdagangan sesi satu hari ini, Susi? Memang investor itu unik ya, terutama Indonesia ya. Kalau udah sentuh level tertinggi itu biasanya langsung pada aksi taking profit gitu. Apalagi memang beberapa hari terakhir ini sebenarnya kenaikan harga indeks harga saham gabungan kita itu didorong oleh saham-saham konglomerasi. Nah hari ini saham-saham konglomerasi sudah mulai terkoreksi gitu ya. Akhirnya sudah mulai melakukan aksi taking profit karena sudah price in ya. Iva akhirnya ya ISG harus terkoreksi. Kemudian juga hari ini kan ada data ya, memang datanya sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya menurut saya untuk market, yaitu ada indeks keyakinan konsumen kita yaitu juga turun dari 117 ke 115. Kemudian kalau IK-nya juga indeks kondisi ekonominya juga kalau kita lihat resultnya juga turun dari 105 menjadi 102. Jadi mungkin ini juga menjadi acuan kenapa nih, apakah daya beli kita masih melemah karena indeks kepercayaan konsumen kita itu masih rendah. Tapi kalau kita lihat kan sekarang pemerintah ini lagi hemat menurut saya ya. Hematnya bagaimana? Kalau teman-teman perhatikan kemarin sudah ada kabar juga Pak Purbaya menarik beberapa dana-dana anggaran-anggarannya yang memang enggak dana bagi hasil daerah dana bagi hasil itu ya, terutama yang di DKI, kemudian juga memberikan kucuran dana terutama ke Bank DKI untuk dikreditkan ke UMKM, apalagi Bank DKI mau IPO nih ya gitu ya. Harusnya ini bisa menjadi kabar baik. Menurut saya kenapa dilakukan hal ini? Karena kalau teman-teman lihat kita tuh masih defisit loh. Memang secara pertumbuhan ekonomi kita masih cukup baik 5,12%. Tapi perlu dicatat 5,12% itu bukan didorong daya beli, didorong sama investasi. Nah kalau untuk APBN ya di bulan Agustus kemarin ya yang baru rilis di bulan kemarin itu bahwa kita itu masih defisit 321,6 triliun atau sekitar 1,35% dari PDB. Jadi anggap aja kalau kita mendapat pendapatan cuma 1.638, tapi beban yang harus dikeluarkan pemerintah itu mencapai 1.960 triliun, berarti kan masih minus. Jadi kita kalau bisnis itu pengeluaran kita jauh lebih banyak dibandingkan kita jualan barang tersebut. Akhirnya ya mau nggak mau harus dilakukan kebijakan fiskal, salah satunya ya hemat budget dan juga memang fokus untuk kredit UMKM ini bisa digenjot agar pertumbuhan kredit kita tidak di level 7% lagi. Oke, tapi seberapa jauh sebetulnya kebijakan-kebijakan dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan baru ini diperhatikan oleh para pelaku pasar begitu ya? Kalau menurut saya sih mungkin kalau teman-teman dan Iva perhatikan ya, padahal ini istilahnya banyak menguntungkan sektor perbankan. Tapi kenapa saham-saham bank belum naik ya? Itu kan sebenarnya agak aneh juga ya. Wah, pemerintah sekarang lagi ngebus nih kasih dana ke sini, bahkan ke Bank DKI juga ya yang belum TBK juga. Kalau kita lihat nilainya juga sangat fantastis. Tapi kenapa saham-saham perbankan kok nggak perform gitu ya? Justru saham-saham konglomerat nih saat ini yang punya Prajogo Pangestu, Happy Hapsoro, Bakri yang baru mulai juga. Jadi kalau saya melihat sekarang itu tahun ini adalah tahunnya saham-saham konglomerasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan setiap tahun itu ada cycle-nya. Ada cycle batu bara, ada cycle emas. Nah tahun ini menurut saya selain emas adalah cycle-nya konglomerasi. Mungkin di tahun 2026 ketika saham-saham konglomerasi udah price in, udah mulai mahal, udah mulai ditinggalkan. Dan hasil dari likuiditas yang sudah banjir itu udah ada hasilnya nih dari pertumbuhan kredit kita udah nggak 7,5% lagi. Harusnya itu sudah mulai kelihatan, akhirnya investor balik lagi ke fundamental, yaitu saham-saham perbankan yang nantinya harusnya mungkin next tahun depan adalah cycle-nya sektor banking. Oke, ini pertanyaan mungkin
most of investors ya di pasar modal kita begitu. Sebetulnya seberapa lama cycle dari saham-saham konglomerasi ini akan berlangsung begitu. Tadi seperti yang Susi sampaikan ya, tadi ada beberapa konglomerasi begitu ya, dimulai dari Prayogo Pangestu terlebih dahulu begitu ya untuk konglomerasi ini juga di mana pergerakan harga sahamnya kita sudah lihat cukup signifikan begitu. Kemudian banyak yang berpikir mungkin sudah bubble nih ya, tapi ternyata masih naik lagi begitu ya. Masih kencang begitu. Karena bahkan masih banyak, konglonya masih banyak nih. Iya, bahkan hingga perdagangan di pekan ini, di awal pekan ini juga masih kencang terus begitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya cycle ini tuh akan berlangsung berapa lama begitu, dan kemudian diikuti juga dengan saham-saham konglomerasi lain. Tadi seperti yang Susi sampaikan ya, bahwa ada saham-saham konglomerasi dari Happy Hapsoro, kemudian juga dari Bakri baru mulai nih. Nah, apakah ini akan saham konglomerasi lainnya ini juga akan mengikuti cycle-nya dari saham-saham Prayogo Pangestu begitu, artinya boostingnya, tenaganya ini akan diprediksi akan cukup kencang juga ke depannya. Oke, kalau kita sebagai pandangan sebagai orang market gitu ya, kalau kita lihat pergerakannya terutama investor asing, jadi mereka itu memang jalannya seperti tangga gitu ya, gantian habis dari Prajogo mereka ke Happy Hapsoro. Makanya kalau teman-teman perhatikan semua saham-sahamnya Happy Hapsoro tuh terbangnya gila-gilaan, bahkan sampai puluhan ribu %. Kemudian habis Happy Hapsoro nih, kalau udah selesai gitu ya mainnya, lanjut lagi ke geng yang lain. Sebenarnya WiFi punyanya Hashim juga itu sudah ini ya, menurut saya udah mau beres. Kemudian menurut saya kloter terakhir itu biasanya nih ya, kalau kita melihat track record dari 5 tahun, 10 tahun sebelumnya, grup Bakri itu adalah cycle sebagai cycle penutup. Jadi kalau saham konglomerasi grup Bakri ini udah naik gila-gilaan, kemudian sudah mulai koreksi, menurut saya itulah timingnya balik lagi ke fundamental. Karena kalau kita bergeser pada Bumi waktu itu harganya sampai 8.000, jadi grup konglomerasi sebagai pembuka mungkin adalah seperti Prajogo Pangestu. Penutupnya menurut saya pribadi adalah Bakri. Jadi kalau grup saham-saham Bakri ini udah naiknya gila-gilaan seperti Bumi, Dewa, harusnya itu udah mulai dipatut diwaspadai, karena biasanya timingnya mungkin sudah beres saham-saham konglomerasi, akhirnya investor balik lagi ke fundamental, ya mana lagi yang masih murah dan bagus ya saham-saham di sektor perbankan. Oke, sekali lagi disclaimer on begitu ya, Susi ya, disclaimer on ya untuk teman-teman para pelaku pasar, jadi bisa melihat lagi based on preferensi. Nah, tapi